Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan pertemuan komunitas belajar kita sekaligus dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif dalam hal tugas calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum itu mungkin ada arahan dari Ibu Kepala UPTD untuk membuka kegiatan kita. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita ini, kegiatan komunitas belajar yang difasilitasi oleh calon guru penggerak angkatan 11. Demikian pula salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita kali ini bisa melaksanakan kegiatan ini yang terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif oleh teman kita Pak Ashadi Nawawin Hasim, calon guru penggerak angkatan 11. Ya, dengan adanya kegiatan ini mungkin bisa menyebarkan atau membagi ya pengetahuan tentang apa itu budaya positif dan bagaimana menerapkannya di kelas Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti setelah kegiatan ini pemahaman kita tentang budaya positif ini bisa terlaksana. Adapun tentang pemahaman budaya positif ini sebenarnya dari dulu kita sudah terapkannya, cuma ada istilahnya yang lebih baru lagi ya, karena dulu itu juga tentang karakter, kebiasaan-kebiasaan baik ya, cuma sekarang dimasukkan lagi dalam istilah budaya positif, dan sebenarnya itu juga, tapi mungkin juga pengembangannya lebih luas lagi. Jadi semoga dengan kegiatan ini pula Bapak Ibu yang belum masuk dalam guru penggerak supaya tergerak, bergerak dan menggerakkan juga. Ya karena kalau di sini kita alhamdulillah sudah ada 2 guru penggerak, insyaallah. Setelah ini siapa menyusul silakan. Ya saya kira cukup dik, silakan dilanjutkan. Dan ibu yang masih ada di luar supaya ikuti semua ya, kalau tidak ada bisa jadi tinggal muridnya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutan dan arahan dari Ibu Kepala UPTD. Selanjutnya langsung saja dalam rangka tugas calon guru penggerak ini saya akan membawakan materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi sebelum itu saya minta kesediaannya Bapak Ibu santai saja, silakan berpartisipasi aktif, silakan mengeluarkan pendapat. Jadi dalam rangka kita sama-sama berkolaborasi. Jadi saya akan menyebarkan yang ini sesuai dengan yang saya dapatkan di calon guru penggerak, dan tidak menuntut kemungkinan Bapak Ibu telah melaksanakan jauh sebelum ini, karena Bapak Ibu sudah ada yang sudah bahkan 10 tahun, 20 tahun mengabdi sebagai guru. Mungkin ini adalah versi lain dari yang Bapak Ibu terapkan, cuma dengan bahasa yang berbeda. Jadi mari kita saling berkolaborasi dan saling berbagi praktik apa yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai pertanyaan pemantiknya, sebelum
kita memulai tentang budaya positif, saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari nomor 1, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Hukuman dalam dalam artian ya hukuman bahwa itu dia bersifat fisik, baik bersifat dan sebagainya. Dalam konsep semua hukuman artinya adalah yang dia dapat untuk mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, ada yang setuju. Yang lain? Setuju. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju jika kita memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Nomor 3, apakah seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju atau tidak? Jadi sebagai guru kita harus mampu memberi solusi. Apakah Bapak Ibu setuju? Nomor 4, apakah guru harus berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju? Nah, Bapak Ibu silahkan simpan baik-baik semua jawabannya. Sebentar setelah ini mungkin akan kembali kita ulang pertanyaannya. Baik, untuk budaya positif kita membuka mindset yang positif bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya ini adalah sebuah nilai yang kita terapkan sama-sama yang berlaku di satu sekolah, berlaku untuk setiap murid, berlaku untuk setiap guru, dan berlaku untuk setiap warga sekolah. Inilah yang menjadi mindset positif kita tentang terciptanya budaya positif. Kemudian untuk konsep-konsep inti budaya positif ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini. Ada kurang lebih 6 kegiatan, yaitu menyangkut tentang disiplin positif, bagaimana kita membuat disiplin yang berstatus positif, yang berdampak positif bagi siswa. Kemudian ada konsep inti tentang motivasi perilaku manusia, dan ada tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ada tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian ada tentang posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Sebelum kita memulai yang tadi, saya ingin mengandaikan sebuah permainan bahwa karena kita semua di sini sekarang, saya ingin Bapak Ibu berandai-andai. Silakan genggam semua tangannya, tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian anggaplah yang kita genggam ini adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Silakan dipikirkan apa yang kita miliki, itulah ya sesuatu yang paling berharga yang paling kita miliki. Silakan genggam dengan sekuat tenaga. Nah, karena sekarang kita dalam status berkolaborasi, saya ingin masing-masing berpasangan silahkan menggunakan cara apapun untuk membuka genggaman tangan teman di sebelahnya. Kira-kira apakah bisa atau tidak? Silahkan 1 menit. Kira-kira cara apa yang ingin kita lakukan? Mau membujuk, mau memaksa, terserah. Itu kan kalau dibuka betul saya. Posisi tangan dari kita, mau dibuka mau tidak itu terserah dari kita. Beli apa? Karena ini barang paling berharga yang kita miliki. Nah, ini tergantung dari yang ingin membuka. Pasangan kita.
Makanya tergantung dari pasangan kita apakah bisa membuka atau tidak. Silakan 1 menit saja, 1 menit. Apakah ada yang berhasil atau tidak? Iya, Silakan. kamu tuh orang menurut saya dibuka. Apa itu udah suruh ke panco? Ada yang berhasil. Taktik licik. Tidak ada tanya kini belum ada buka ya. Oh, licik. Nggak bisa buka ya? Nggak bisa. Bisa. Kalau punya tak bisa inabuka iwas nih. Ay, lemay, alamay. Lagi kita loh. Gampangan, Untuk bisa membuka. Gampangan. Ya. Harus ada Saya tidak pakai gele-gele tapi terluka. Tidak pakai kekuatan. Lagi kutuju. Baik Bapak Ibu, melalui tadi contoh yang tadi, sekarang kita memahami beberapa hal bahwasanya yang kita genggam ini adalah sesuatu yang kita miliki. Inilah cara kita mendisiplinkan siswa. Siswa yang ingin disiplin berasal dari dirinya sendiri. Mampukah kita mengontrol dia? Kira-kira kalau kita selalu memaksakannya, lakukan ini, lakukan ini. Seperti yang tadi, genggaman tangan kita ini berasal dari kita membukanya, apakah ini ada sangkut pautnya dari luar ataukah kemauan kita sendiri untuk membukanya. Nah, ini pasti karena kemauan kita. Tadi ada beberapa, ada yang bisa terbuka tapi tanpa sadar, ada yang terbuka tapi dengan paksaan, ada yang terbuka tapi dengan iming-iming dan sebagainya. Dalam artian kesadaran berasal dari pribadi kita sendiri. Kesadaran berasal dari pribadi kita sendiri, yang mana kita mau menuruti seseorang apabila itu memang berasal dari lubuk hati kita. Nah, ini yang sekarang bergeser dari pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol selama ini kita berilusi bahwa gurulah yang mengontrol murid. Sesungguhnya itu tidak demikian, karena muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Adapun dia menuruti kata-kata kita karena keterpaksaan, misalnya karena hukuman tadi, ada sebagian karena takut. Nah, kemudian yang kedua adalah kita selalu berilusi bahwa penguatan positif lebih efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Iming-imingnya tadi bahwa saya kasih ke punyaku, ambil juga punyamu, belum tentu dia mau. Lagi-lagi dia berasal dari kontrol dirinya sendiri. Ilusi yang ketiga bahwa setiap kritik dan akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini yang kita sekarang pikirkan. Apabila kita mengkritik orang, apabila kita membuat orang merasa bersalah, maka kita mampu menguasai orang tersebut. Inilah ilusi yang berdampak atau yang terjadi pada saat ini. Dan yang terakhir adalah ilusinya bahwa setiap orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terjadi banyak di kalangan peserta didik kita. Kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa, kita punya hak untuk memaksa siswa-siswi kita. Sadarlah. Lanjut. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah diri agar paradigma atau stimulus yang terjadi dapat bertergantung kepada pendekatan teori kontrol seperti yang di atas. Jadi ada teori kontrol yang Bapak Ibu lihat di atas. Kalau stimulusnya dia adalah sebuah realitas bahwa sesuatu kebutuhan yang kita sama, maka kadang yang kontrolnya yang terjadi bahwa sesungguhnya itu kebutuhan kita berbeda. Kita merasa bahwa kalau disapu kelas, kebutuhan kita tentang kebersihan terpenuhi. Tapi belum tentu murid kita merasa bahwa kebutuhan kebersihannya terpenuhi, karena dia merasa itu tidak berdampak langsung pada dirinya. Inilah yang perlu kita rubah bersama-sama, bahwa stimulus yang kita terus keluarkan kepada peserta didik adalah bukan hak kontrol kita kepada mereka, tapi itu adalah pancingan atau upaya untuk menciptakan rasa atau menciptakan kontrol mereka supaya bisa mereka sadar sendiri.
ada tentang semua orang melihat hal yang sama, padahal sesungguhnya teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada tentang kita mencoba mengubah orang sebagai suatu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi realitasnya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Sebelum orang kita memaksakan atau sebelum kita mengetahui pandangan orang, maka kita juga perlu memahami bagaimana pandangan dia. Ada tentang stimulusnya saya bisa mengontrol orang lain. Padahal realitasnya adalah kita sama sekali tidak bisa memiliki kontrol terhadap orang lain. Dan terakhir ada tentang model berpikir menang dan kalah. Nah, realitasnya adalah semua orang pasti akan merasakan model berpikir atau yang seharusnya terjadi adalah menang dan menang. Kalau istilahnya biasa win-win solution. Jadi semua harus menang dalam sebuah pemecahan masalah. Lanjut, di kegiatan kedua adalah tentang disiplin positif. Nah, ini tentang disiplin positif, tentang yang akan kita ciptakan untuk sebuah budaya positif. Budaya positif tercipta dalam lingkup disiplin positif. Dalam artian lingkarannya adalah budaya positif yang tercipta dalam sekolah, itu berasal dari disiplin-disiplin positif yang kita kembangkan di sekolah. Jadi disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun ancaman tentang hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang coba kita ciptakan di sekolah, biasa kita dengar di profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemennya lagi Bapak Ibu? Ada 6. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Kita coba dengar dulu lagunya sama-sama. Bisa lagunya? Bisa Bu? Bisa mikrofon kalau Pak. Kebetulan penyanyi. Nah, oke, kita dipandu oleh Ibu Mardia. Ya, berdiri semua ya. Ayo. Ayo. Berdiri tahu nggak supaya. Pelajar Pancasila. Ibu asli bantu Kak. Ayo. Tangannya ya. Tangannya ya. Kelas 1 saja bisa ini. Ya. Kita kelas 1, 2, 3. Pelajar Pancasila. Jangan dulu. Jangan. Goyang-goyang. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan semuanya. Keren. Bisa mendirektur. Ya, makasih keren. Harus kira. Ya, betul sekali dari penyampaian dari yang disampaikan oleh Bu Mardia bahwa sejak dini di kelas 1 kita harus tanamkan baik itu mulai dengan baik itu bisa dengan lagu seperti yang tadi, baik itu bisa dengan lagu, bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang kita coba tanamkan adalah seperti gotong royong, ada kebinekaan global, mandiri, kemudian bertakwa, beriman dan bertakwa. Bagaimana Ibu Surdi sebagai guru agama? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
kemudian ada bernalar kritis, dan terakhir ada kreatif. Nah, inilah elemen-elemen profil Pancasila yang menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang coba kita tanamkan di sekolah sejak dini. Selanjutnya, setiap tindakan yang kita lakukan pada saat ini ada sesuatu yang mendorong kita, yang dinamakan dengan motivasi. Motivasi inilah yang menjadi asal muasal perilaku kita, bagaimana kita bertindak. Nah, termasuk kepada peserta didik kita, bagaimana motivasinya berperilaku, bagaimana motivasi dia menciptakan budaya atau disiplin positif. Nah, apakah motivasinya dia semata-mata untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, ataukah motivasinya cuma ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan, ataukah motivasinya adalah karena dia menghargai diri dan menjadi orang yang Bapak Ibu guru inginkan. Artinya ini masih pengaruh-pengaruh dari luar sehingga dia ingin berubah. Sama halnya dengan kita, jika kita ingin berbuat sesuatu pasti ada yang mendorong kita. Apakah itu karena peraturan, atau apakah itu karena kita mau diberi imbalan? Aku janji kau mau kau kasih ini. Nah, kerja aku baik-baik. Ataukah karena kita mau dilihat baik sama orang. Jadi ini bukan pribadi kita, tapi kita cuma mau ingin dilihat baik. Mau maka dilihat baik deh sama Ibu Mardia, rajin-rajin kau angkatkan air misalnya. Ya, gitu. Jadi ada motivasi yang menjadi pendorong perilaku kita. Ini juga berlaku untuk peserta didik kita. Ini agak kecil, tapi penjabarannya adalah motivasi yang sesungguhnya terjadi pada kita. Ada 3 yang menjadi pengendali. Saya yang ini saja langsung, yaitu konsep disiplin adalah tentang hukuman, ada tentang penghargaan. Apabila kita senantiasa memberi hukuman secara terus-menerus, memberi penghargaan secara terus-menerus, ini akan menciptakan yang namanya identitas gagal bagi peserta didik kita, karena dia akan ketergantungan. Kenapa? Karena hukuman itu yang pertama menyakitkan, hukuman itu tidak nyaman sehingga murid menjadi takut, murid kemudian menjadi menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Apabila kita menerapkan konsep hukuman, maka yang terjadi adalah identitas gagal bagi peserta didik kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian sama halnya jika kita menerapkan konsep penghargaan secara terus-menerus, iming-iming memberi hadiah, siapa yang bisa ini kasih permen dan sebagainya. Ini bisa merangsang tapi tidak bisa berlaku secara terus-menerus. Mengapa? Karena ini tidak efektif. Ini akan membuat antar siswa menjadi iri, bisa merusak hubungan, akan mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Asal menjawab saja misalnya. Bergantung mau benar mau tidak, yang penting dia menjawab dan berani tampil. Kemudian ini sama halnya kita menghukum dengan sistem ranking. Kemudian kita akan menjudge, inilah siswa yang pintar, inilah siswa yang bodoh, dan sebagainya. Jadi sehingga ada strata-strata kepintaran yang tercipta di sekolah atau di kelas kita, yang inilah yang menjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ini menjadi merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, apa yang menjadi solusi kemudian untuk menghindari hukuman dan penghargaan yang terus-menerus adalah kita menawarkan konsekuensi dan restitusi. Nah, apa yang dimaksud konsekuensi? Konsekuensi adalah kita semacam kita menyepakati atau membuat sebuah peraturan, kemudian disepakati hukumannya bersama-sama. Nah, inilah yang dinamakan konsekuensi. Misalnya kita punya peraturan di sekolah, misalnya tidak boleh panjang rambut. Konsekuensinya adalah apabila kita menemukan yang panjang rambut, maka rambutnya akan digunting. Inilah menjadi konsekuensi. Tapi konsekuensi ini juga menjadi tidak efektif. Memang identitasnya menjadi berhasil untuk menciptakan budaya atau disiplin, tetapi dia mempunyai penguatan jangka pendek. Dia
harus monitoring dan berkelanjutan, harus ada penegak kedisiplinan untuk peraturan ini. Dia harus mempunyai stimulus yang terus-menerus. Murid cuma menghormati peraturan tanpa sadar. Kemudian murid-murid tidak ada waktu untuk merenungi kesalahannya sendiri. Nah, yang ditawarkan kemudian sampai sejauh ini yang diajarkan di calon guru penggerak adalah kita menerapkan restitusi. Restitusi itu adalah sebentar kita lebih lanjut membahas tentang pengertian dan sebagainya. Tetapi restitusi menawarkan murid menjadi bertanggung jawab untuk setiap perilakunya. Murid menjadi fokus pada pemecahan masalahnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid mendapat atau teori kontrol tentang dirinya sendiri. Dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Berdasarkan bagian yang tadi, inilah pengertian apa yang tadi, bahwa sebuah hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana, sesuatu yang bersifat satu arah, sesuatu yang bisa berupa hukuman psikis atau kata-kata kasar. Ini adalah hukuman bersifat spontan. Kita lihat anak-anak berlari ke sana kemari, tidak ada peraturan yang tertulis, tapi kita langsung memberi hukuman. Nah, inilah yang dinamakan hukuman. Kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Adalah bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi guru ini adalah berlaku satu arah. Guru atau sekolah yang membuat peraturan, kemudian membuat juga konsekuensi. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Artinya murid-murid, jika kita mengupayakan sebuah restitusi, maka murid akan memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Dengan menyadari kesalahan mereka, kemudian mereka kembali ke kelompoknya, ke murid-murid yang lain, dan menyadari kesalahannya. Nah, sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu tentang konsep ini adalah konsekuensi atau hukuman. Kalau kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Kedua, kita menyuruh siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ketiga, kita menyuruh siswa membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, di mejanya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Murid membersihkan WC karena merusak pensilnya temannya. Terakhir, murid lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pembelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ibu Siska apa? Nah, bedanya, hukuman itu tidak terencana, sedangkan konsekuensi adalah sudah terencana dan sudah disepakati. Sepakati karena langsung kecuali kalau ada yang Ya, kecuali kalau sudah ada kesepakatan sebelum dia masih belajar, apa yang harus memang bikin kesepakatan. Hukuman semua ini. Iya. ada konsekuensi. Oh iya. Sudah tidak dibilang dari awal. Sudah sepakat ini dalam hati. Ya, lanjut. Sudah disebutkan.
Nah, sekarang kita beralih ke tentang penghargaan. Ini penghargaan yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang, pemberian hadiah kepada peserta didik. Nah, maka timbullah istilah peserta didik dihukum dengan penghargaan. Artinya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Dia akan berpengaruh secara jangka pendek dan jangka panjang. Dia akan tidak efektif. Dia bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa mengurangi kualitas. Bisa mematikan kreativitas. Penghargaan seolah-olah menghukum. Dan penghargaan akan mengurangi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini menjadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang ingin berpendapat tentang penghargaan atau pemberian hadiah? Pak Kahar? Ya, baru-baru saja kita laksanakan 17 Agustus di perayaan kemerdekaan. Ya, kita masih melakukan praktik-praktik pemberian penghargaan, termasuk contohnya di setiap pertandingan itu diberikan hadiah. Apakah kalau menurut saya kalau memang kita mau rubah konsepnya, berarti kita harus merubah dari atas memang. Ya, tidak ada lagi penghargaan dari kegiatan-kegiatan sekecil apapun sampai skala besar. Sudah tidak ada lagi seperti itu. Ya. Karena memang langkah-langkah yang dilakukan itu seperti yang kita lakukan baru-baru ini, memang itu kan semacam dua sisi yang berbeda. Ada yang berpendapat untuk memotivasi, ya. Sekarang juga ada yang berpendapat bahwa dihukum oleh penghargaan. Mungkin itu yang bisa kita lihat sekarang ini. Dan juga masih banyak yang kita lakukan memang di sekolah, ya. Jujur saja saya masih melakukan hukuman, ya. Kadang saya memberikan hukuman dan kadang juga memberikan penghargaan untuk anak-anak yang melaksanakan apa yang kita perintahkan. Di satu sisi juga kita dikejar oleh kurikulum. Artinya kita juga mau membebaskan siswa seperti itu. Di sisi lain kita juga dikejar oleh kurikulum. Jadi mohon pencerahannya bagaimana supaya bisa sinkron itu Pak antara kurikulum yang kita kejar dengan kurikulum merdeka yang harus kita laksanakan ini. Baik. Terima kasih. Oke, mantap sekali kegelisahan hati dari wali kelas 5. Jadi ada kegelisahan yang coba Bapak Guru ini utarakan tentang konsep hukuman dan kemudian tentang konsep penghargaan. Nah, di akhir akan kita bahas itu. Dan kita lihat dulu materinya sampai akhir. Kemudian mungkin Bapak Guru bisa menyadarinya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke peraturan keyakinan kelas. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita membuat keyakinan kelas. Pertanyaan selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sudah disampaikan sudah ada yang mungkin pernah mendengar, beberapa kali mendengar tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita mengatakan ini keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena dibuatnya 2 arah dengan meminta kesepakatan siswa. Ada yang bilang dibuatnya 2 arah. Ada lagi? Ada lagi? Dari yang duluan dapat kurikulum merdeka kelas berapa itu? Kelas 4. Ya. Kelas 2. Kelas 1 dan kelas 4 selalu duluan. Kelas 1 dan kelas 4. Baru kita naik. Baru kita turun. Ya, karena aturannya kalau keyakinan kan dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama. Nah, kalau aturan itu satu pihak. Ya. Salah. Salah jawaban. Bukan salah Pak, misalnya bisa menjadi guru penggerak. Bisa menjadi guru penggerak, Bu. Ya. Ya, betul sekali Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita sepakati bersama, kita yakini sama-sama.
kita terapkan bersama. Itulah menjadi sebuah keyakinan. Karena konsep peraturan adalah konsep yang memaksa. Jadi sama-sama, apabila kita sama-sama meyakini, maka insya Allah akan terwujud dan terciptalah yang kita inginkan. Nah, sama halnya dengan ini. Ini sebagai contoh kasus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kira-kira kita harus menggunakan helm? Untuk keselamatan, Pak. Untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat COVID-19 dan sampai pada saat sekarang? Untuk kesehatan. Artinya ini kemudian menjadi sebuah peraturan yang kita sadari bersama-sama, kemudian kita rasakan manfaatnya bersama-sama. Nah, ini tadi hampir sama yang disampaikan oleh Pak Kahar sama Ibu Ismi, bahwa keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Betul sekali Bapak Ibu. Ini salah satu contoh bagaimana kita apabila kita di kelas masing-masing ingin membuat peraturan atau keyakinan kelas. Kita ingin membuat keyakinan kelas. Yaitu pertama, mempersilahkan siswa kita untuk mencurahkan ide atau peraturan yang disepakati. Tentu kita mengatakan dulu apa yang ingin kita sepakati untuk kegiatan ini. Kemudian kita mencatat semua masukannya. Kemudian kita mengganti semua kalimat negatif yang mereka sampaikan menjadi kalimat positif. Contohnya, kalau misalnya contohnya, tidak boleh terlambat ke sekolah. Kalau diganti jadi kalimat positif bagaimana? Datang tepat waktu. Tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak mencubit-cubit teman. Tidak mengganggu dan menghormati. Tidak menghormat, berperilaku yang baik. Kemudian setelah kita ganti kalimat-kalimatnya, kita akan meninjau kembali hal-hal itu menjadi sebuah 3-7 keyakinan dalam kelas. Kemudian setelah kita menyepakati 3-7 keyakinan, kita akan menandatanganinya bersama-sama. Dan terakhir, seharusnya keyakinan kelas ditempel di dinding atau di kelas sebagai pengingat. Tidak di mading, ada di mading. Baik Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke materi 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Saya menampilkan sebuah video dulu. Naren, sini kamu. Lalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kami lagi betul lagi. Kenapa ini berubah? Sekarang posisi 3, posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis dulu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah. Absen absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Lalu kita nonton itu isi masuk gua punya bisa. Menangis kau. Di mana kita ini? Posisikan diri, diri ini. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang mana Josun? Posisi manajer ya? Benar, keluar saya. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Coba kasih pinjaman. Yang bagus. Mana di situ? Aku berikan aja. Mau pakai aplikasi Ninja sih. Yang tahu bisa Saya berapa. pertamanya saya. Saya. Dia dapat kanan langsung sambung. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan juga dari Pak Kahar. Sekarang kita bisa memposisikan diri kita sebenarnya di mana kita. Sampai sejauh ini, sampai sekarang ini di mana kita? Apakah kita penghukum? Adalah orang yang cuman bisa menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, berkaca pinggang, kemudian memberi hukuman fisik, baik verbal. Biar saya mau di sini. Jangan lupa bahwa untuk sebagai kategori penghukum, dampak yang bisa dirasakan murid adalah murid menjadi pendendam. Kemudian murid tidak akan menyukai guru itu dan mata pelajaran tertentu. Ataukah kita menjadi posisi kedua? Posisi kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini suara kita memang lembut, tapi kita akan menyalahkan dia. Kemudian guru menyatakan kesalahannya pada siswa dan guru bahwa siswa menderita dan guru menderita. Dampaknya adalah guru atau siswa merasa bersalah dan siswa tersebut menjadi rendah diri. Ada posisi ketiga, posisi teman. Posisi teman ini guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk mengingatkan mencairkan suasana. Tetapi dampaknya adalah murid bergantung pada guru itu, seolah-olah teman miki. Jadi, kemudian si murid atau siswa menjadi tidak mandiri. Kemudian posisi keempat ada pemantau. Memantau di sini adalah nada bicara yang tegas dan datar, identitas berhasil. Kemudian pemantau memantau siswa dan memberi sanksi. Tetapi dampaknya adalah dia akan atau seorang peserta didik tidak akan berhenti menghitung hadiah atau hukuman yang dia diterima tanpa menilai atau ada manfaat berkelanjutan. Dan terakhir dia sepenuhnya tidak mandiri. Dia akan bergantung kepada peraturan-peraturan yang dibuat. Dan posisi terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer ini adalah kita bersuara netral, kita menciptakan identitas yang positif, kemudian kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, kemudian ada tentang kita membantu siswa memecahkan masalah. Artinya bukan kita yang memecahkan masalah, tetapi siswa itu sendiri berdasarkan dirinya sendiri. Dampaknya adalah murid menjadi mandiri dan peserta murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oke, lanjut kita ke 6. Ke-6 tentang kebutuhan dasar sebagai manusia. Kebutuhan dasar sebagai manusia ada 5. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, psikologisnya ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang ada pada diri siswa didik kita dan pada diri kita. Kemampuan bertahan hidup ini kalau untuk peserta didik dia belum bisa secara langsung, tapi dia berdampak pada kita, kemampuan kita, bagaimana kita bekerja dengan baik. Nah, ini adalah salah satu bertahan hidup. Kalau kebutuhan untuk
kasih sayang dan sebagainya, ini juga bisa kita terapkan kepada peserta didik. Bagaimana hubungan ibu dan anak, ayah dan anak, sama halnya tentang penguasaan, bagaimana dia menguasai dirinya sendiri, bagaimana kebebasan, bagaimana peserta didik memperoleh kebebasan, dan terakhir bagaimana peserta didik memperoleh kesenangan. Nah, sekarang ini adalah narasi contoh. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Sangat seru. Ini kebutuhan apanya yang terpenuhi? Kesenangan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kebutuhan tentang kasih sayang. Kalau aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini apa? Penguasaan. Terakhir, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang akan diutarakan peserta didik kita, di mana dia ingin menciptakan kebutuhan dasar atau dipenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, sekarang ada narasi contoh lagi untuk Bapak Ibu guru. Bagaimana kita menciptakan dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas, pertanyaan pemantiknya adalah masing-masing satu orang menjawab ini. Pertanyaan pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang tua. Dari Pak Kahar ada orang tua. Silakan Pak Kahar. Siapa lagi? Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada Orang tua. Orang tua. Ada siapa lagi? Guru. Ada guru. Siapa lagi? Istri lagi. Di belakang piada istri. Ini untuk anak kapan ini kan? Tanya kau lah itu, tanya kau lah. Oke, untuk pertanyaan kedua bisa siapa mau dikasih? Nilai-nilai apa yang paling penting dalam hidup kita? Ibu Suri. Ya, Ibu Suri, nilai beragama. Nilai apa? Silakan Ibu Suri. Religius. Nilai apa yang paling penting dalam hidup Religius, kita? religius. Religius, Pak. Nilai religius, keagamaan. Nilai apa lagi? Nilai dua tahu. Nilai bersamaan. Oh iya, nilai kebersamaan dengan teman-teman. Iya. Sekarang pertanyaan ketiga. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda? Silakan berikan kepada siapa? Yusuf Mar. Kalau mau jadi manusia yang ideal, karakter apa yang mau Anda miliki dalam diri kita? Orang ideal, yang ideal menurut Anda bukan ideal menurut orang lain. Iya, sederhana, Sederhana. kasih sayang. Kasih sayang, penyayang. Iya, penyayang. Ada lagi? Itu benar. Saja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk menciptakan dunia yang berkualitas, apa yang paling Anda banggakan? Silakan siapa Ibu? Pendidikan. Pendidikan yang paling dibanggakan. Apa ada lagi? Oke, lanjut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ceritakan perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa mendapatkan titik puncak. Artinya inilah kebahagiaan tinggi kita selama hidup. Oh, belum ada yang sudah mencapai? Saya. Oke, silakan. Yang paling Bahagia yang dirasa. pasti waktu terangkat jadi PNS. Karena berarti perjuangan panjang dan banyak sekali saingan yang bisa dikalahkan. Oke, terakhir ada yang mau menjawab apa atau siapa yang paling bermakna dan penting bagi hidup Anda? Ibu Hana, kepulangan suami misalnya. Kalau saya
suamiku yang tercinta. Karena di mana terkadang saya merasa terpuruk, saya selalu dihibur. Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan, pasti dibantu. Dan terkadang saya merasa bersedih karena saya merasa tidak mampu dan saya selalu dihibur. Terima kasih. Awas kok. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh tentang Bagaimana kita menciptakan atau dunia berkualitas bagi hidup kita. Terakhir adalah, ini adalah slide terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 bagian, sama halnya dengan ini adalah sebuah segitiga, yaitu yang pertama adalah tentang menstabilkan identitas, kemudian ada tentang menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Jadi ada contoh segitiga yang harus kita miliki dalam berinteraksi atau dalam memecahkan masalah bagi peserta didik kita. Terakhir saya menampilkan sebuah video lagi, durasinya 1 menit. Gimana sih? Masih ada Ibu Hana lagi saja. Bagaimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Kita panggil bapaknya sekalian. Penyelesaian materi sudah ibu. Sudah kita dokumentasikan foto juga. Baik Bapak Ibu, itulah tadi tentang praktek segitiga restitusi. Bagaimana kita memecahkan masalah apabila ada siswa kita yang mendapat sebuah masalah. Bagaimana kita menawarkan kegiatan praktik segitiga restitusi agar peserta didik kita mampu memecahkan masalahnya sendiri, mampu dia memikirkan apa yang terbaik bagi dirinya dan menyadari tentang kesalahannya sendiri. Bagaimana kemudian dia kembali ke kelompoknya menjadi karakter yang lebih kuat karena telah menyadari kesalahannya sendiri. Jadi dengan berakhirnya tadi video itu, terakhir
adalah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu sampai pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bermakna dan bermanfaat bagi diri kita masing-masing, terutama saya pribadi, dan dapat bermanfaat bagi peserta didik kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.